Shalom sahabat muda. Hari ini kita siapkan hati kita akan mulai ibadah yud kita di sore hari ini. Kita siapkan hati, pikiran kita fokuskan sama Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sampai hari ini kami bisa dapat lagi beribadah, kami bisa dapat berkumpul meskipun secara virtual Tuhan. Kiranya Engkau menyatukan hati setiap kami Tuhan. Engkau pimpin kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian hormat syukur hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh
dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom viewers, hari ini aku akan men-sharingkan firman Tuhan tentang responsibility. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kembali kami bersujud padamu ya Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami semua masih boleh bernafas hingga detik ini, dan masih boleh hidup dalam keadaan sehat dan utuh tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berkumpul secara offline ya Tuhan, tapi kami boleh mendengarkan firman-Mu secara online, dan ini lebih dari cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati supaya firman yang akan hamba sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Aku mau men-sharingkan tentang 3 penghalang atau problem ketika kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Yang penghalang yang pertama, kadang kita sering merasa nggak mampu, unqualified, atau lagi not in a good shape gitu. Aku mau sharing dulu, ini pengalaman pribadi aku. Minggu-minggu ini aku merasa kayak gimana ya, nggak layak untuk ditunjuk sharing di tempat ini gitu loh. Apalagi temanya tentang responsibilities gitu. Minggu lalu itu aku lagi ujian, terus habis kecewa sama orang, terus lagi kayak apa ya istilahnya, mental breakdown lah. Terus rencananya aku tuh pengen kayak gimana ya, menghabiskan waktu ya nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, terus bahkan saking mental breakdownnya gitu loh, yang biasanya aku tiap hari baca Alkitab, terus lama-lama itu malah kayak gimana ya, baca Alkitab pun tuh berat gitu loh, rasanya cuman pengen seharian tuh nggak ngapa-ngapain, main HP doang, bahkan gimana ya, ketemu sama orang tuh males gitu loh. Terus tiba-tiba Kak Marsha itu nge-WhatsApp ngingetin, minggu ini aku tugas sharing dan temanya tuh tentang responsibilities gitu. Terus aku merasa kayak, tuh gimana ini? Padahal aku saat ini merasa kayak gimana ya,
kayak nggak pantas banget gitu loh. Orang aku baca Alkitab aja males, terus sekarang mau ditunjuk sharing tentang responsibilities gitu. Aku yang harusnya butuh motivasi dari orang lain, terus aku malah ditunjuk buat ngasih motivasi buat orang lain kan. Kan rasanya kayak gimana ya? Kayak nggak pas banget gitu loh. Terus awalnya aku sempat minta ke Kak Marsha, Kak boleh tuker nggak? Tapi setelah dipikir-pikir sebenarnya aku punya waktu sih, bisa-bisa aja. Cuman ya aku lagi merasa pikiranku tuh lagi nggak jernih gitu loh. Terus ya udah akhirnya aku nggak batalin. Terus tiba-tiba aku tuh keinget sama satu ayat ini yang menguatkan aku banget. Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 tentang orang lumpuh di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Berarti kan di ayat 8 kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Setiap kali kita dengar khotbah tentang ayat ini, kita tuh pasti nangkepnya ayat tentang kesembuhan. Ketika orang lumpuh terus ketemu sama Yesus, dia dapat kesembuhan. Tapi di sini aku perhatikan ayat 8 itu ayat yang unik banget buat aku, dan ayat ini jadi penguat buat aku. Di ayat 8 Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah," bukan sembuhlah. Padahal kan orang-orang kalau doa penyembuhan gitu pasti bilangnya kan sembuh gitu kan. Tapi di ayat 8 Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ini kan sebuah kata-kata perintah ya. Terus aku tiba-tiba kayak inget gitu, loh aku saat ini lagi merasa apa ya, mentalku lagi gak lurus gitu. Aku bahkan kesulitan buat memotivasi diriku sendiri. Terus aku ditunjuk buat men-sharingkan firman tentang responsibilities. Itu kan kayak apa ya, sesuatu yang mustahil gitu loh buat aku. Dan aku takutnya kalau aku tuh salah ngomong, bisa-bisa malah orang itu kayak apa ya, nggak nangkep yang aku sharingin gitu. Terus ayat ini seolah-olah kayak ngingetin ke aku, kalau Tuhan yang memerintah, orang lumpuh diperintah buat jalan pun pasti bisa jalan. Jadi kayak gimana ya, tiba-tiba tuh aku ngerasa ternyata aku ini apa ya, salah, imanku ke Tuhan tuh masih salah gitu loh. Aku tuh seolah-olah bilang ke Tuhan kayak gini, "Tuhan, aku sekarang lagi capek, aku pengen istirahat, aku nggak bisa melakukan apa-apa buatmu hari ini. Aku pengen istirahat supaya aku bisa sembuh." Nah, tapi aku lupa kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang penyembuh gitu. Dan gimana ya, aku tuh kayak, dan bodohnya 2 kali lipat lagi ya, aku tuh berpikir aku tuh masih bisa menolak firman Tuhan gitu. Kalau Tuhan udah memerintah, harusnya kan aku nggak bisa gimana ya, nggak bisa menolak gitu loh. Kayak ayat ini, orang lumpuh disuruh jalan pun pasti bisa jalan. Nah, problem yang pertama solve. Jadi meskipun kita merasa unqualified, tapi kalau Tuhan yang memerintah, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Dan tipe yang kedua, masih merasa nggak mampu, cuman mentally. Jadi kayak takut atau minder gitu. Contohnya adalah Musa dan Yeremia. Kalau Musa itu ayatnya di Keluaran 3 sampai 4. Ayatnya agak panjang, boleh dibaca sendiri di rumah. Aku mau lebih bahas ke yang Yeremia 1 ayat 6 sampai 8. Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi."
Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi dari ayat ini pun kita udah dijelasin bahkan secara terus terang gitu. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus haruslah engkau pergi. Harus. Jadi gimana ya, kita tuh jangan kayak Tuhan, aku merasa nggak mampu, aku masih muda dan aku pemalu, aku nggak pinter ngomong. Sebenarnya aku sendiri orangnya pemalu banget, udah introvert, pemalu. Kalau ngomong di depan orang itu udah kayak gimana ya, udah mual-mual, pengen nervous, deg-degan gitu loh. Tapi gimana ya, aku nggak, dari yang aku alami itu aku nggak pernah bisa kabur gitu dari gimana yang namanya panggilan gitu loh. Bahkan waktu SMA pun sebenarnya aku ditunjuk buat sharing tuh rasanya gimana ya, udah sejak SMA pun sampai sekarang udah bertahun-tahun aku masih nervous gitu rasanya kalau di depan orang. Tapi aku merasa ketika aku gitu kan, engkau udah menyuruh aku buat melakukan ini, udah aku melakukan. Meskipun mungkin gak sempurna ya Tuhan, tapi dengan keadaan yang seadanya yang kayak begini, ya nyatanya dari dulu sampai sekarang gimana ya, aku merasa nggak perfect sih, tapi kayaknya aku nggak mungkin bisa melakukan ini kalau Tuhan nggak menguatkan aku gitu. Jadi gimana ya, meskipun dibilang sebenarnya kita tuh jalan pakai kekuatan sendiri ya, kita berdiri pakai kedua kaki kita sendiri. Tapi sebenarnya kalau Tuhan memerintahkan itu kayak ada gimana ya, power tersendiri, ada bravery tersendiri dari Tuhan gitu loh. Jadi buat masalah yang kedua, Tuhan pun tetap berjanji buat kita untuk memampukan kita. Tapi buat masalah yang ketiga, ini masalah yang gimana ya, cuman kita sendiri yang bisa mengatasi. Soalnya orang yang ketiga ini mampu tapi nggak mau. Contohnya kayak Yunus. Yunus ini seperti yang kita tahu, dia diperintah Tuhan buat berfirman ke Niniwe, tapi dia malah lari ke Tarsis. Bukan karena dia nggak mampu, misalnya kayak orang pertama tadi kakinya lumpuh atau mungkin dia bisu atau apalah, dan dia pun juga nggak kayak orang yang kedua kayak Musa ataupun Yeremia, dia merasa muda, dia merasa takut ngomong di depan orang gitu. Dia nggak mengalami kedua itu, dia simply nggak mau nurutin perintah Tuhan, panggilan Tuhan, karena dia merasa yang pertama dia nggak sejalan sama keinginannya Tuhan, dan yang kedua dia merasa orang-orang Niniwe itu nggak pantas buat diampuni sama Tuhan karena dosa mereka terlalu besar. Dan solusinya apa sih buat yang orang ketiga ini kan? Orang yang ketiga ini kan nggak apa ya, dia mampu secara fisik, secara mental mampu, cuman dia secara ego dia nggak bisa nurutin perintah Tuhan. Buat orang yang ketiga ini aku cuman bisa bilang sebagai murid itu kita harusnya taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu loh. Kita harus bisa apa ya, mengesampingkan keinginan kita buat digantikan dengan keinginan Tuhan gitu. Memang rasanya nggak enak gitu kan, Tuhan sendiri sudah memerintahkan memperingatkan ke kita kalau jalan buat mengikuti Yesus itu kan jalan yang sempit kan. Sempit itu artinya apa sih? Rasanya kayak ke kanan nggak boleh, ke kiri nggak boleh, gini salah, gitu salah. Dan kita kayak nggak punya pilihan gitu loh. Ya memang di situ sempitnya. Kita satu-satunya jalan tuh cuman ya jalan lurus ke depan, dan itu adalah perintah Tuhan gitu loh. Memang nggak enak, tapi ya kayak gini memang jalannya memikul salib itu kayak gini. Dan aku ada satu quotes buat orang yang ketiga ini ya. Ini tambahan, kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan, apalagi kelewatan.
Dan ini tambahan buat orang-orang yang mungkin merasa saat ini insecure atau anxiety, merasa ragu-ragu sama diri sendiri. Kayak Tuhan, kok hidupku sekarang kayak gini ya? Eh, aku bener nggak sih sekarang jalan ke sini gitu? Bener nggak sih Tuhan, aku harusnya aku ditempatkan di sini gitu. Kita lihat lagi situasinya Yunus. Yunus ini dia tahu benar panggilan Tuhan dan dia harus kemana, tapi dia menolak. Tapi akhirnya Yunus itu nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Jadi aku mau bilang buat kalian yang mungkin merasa nggak tahu Tuhan mau memanggil kalian kemana, apa kalian benar tempat kalian ada di situ. Aku mau bilang, orang yang pengen lari aja nggak bisa kabur, apalagi kalian yang takut kelewatan panggilan Tuhan. Jadi kalian tuh gimana ya? Meskipun mungkin kalian sekarang lagi nggak nyaman sama posisi kalian, keadaan kalian saat ini ya. Terus kalian lama-lama kayak mulai meragukan diri kalian sendiri atau bahkan mungkin meragukan Tuhan gitu. Aku mau ngingetin tentang kalian. Satu, mengikut Tuhan itu seringkali rasanya nggak enak dan sampai bikin kita tuh kayak ragu-ragu, anxiety, terus insecure sama diri sendiri. Dan dua, gimana ya, kita nggak bisa lari gitu dari panggilan Tuhan, apalagi kelewatan. Jadi kita harusnya nggak usah takut gitu. Tuhan bener nggak sih saat ini aku harusnya berjalan di sini, harusnya aku sekolah di sini, kerja di sini, atau aku harusnya melakukan ini gitu. Orang yang kabur aja nggak bisa kabur, apalagi yang takut kelewatan gitu. Jadi so I hope kalian yang saat ini mungkin merasa insecure sama diri kalian sendiri, semoga apa yang aku sharingkan hari ini bisa jadi penguat bagi kalian. Atau mungkin ada dari kalian yang gimana ya, kalian dengar gitu panggilan Tuhan buat kalian tuh apa, cuman kalian merasa kayak nggak pantas, atau kalian merasa lagi sakit tapi kok nggak sembuh-sembuh. Aku mau ngingetin kalian, kalau kalian sudah dipanggil sama Tuhan, sudah dengar, sudah tahu perintah Tuhan buat kalian itu apa, jangan berjalan pakai kekuatan kalian sendiri. Kalau enggak ujung-ujungnya nanti kayak aku, kayak gimana ya, mental breakdown lah, anxiety, terus pengen berusaha sembuh tapi pakai kekuatan sendiri, ujung-ujungnya nggak sembuh. Dan malah aku ketika diperintah sama Tuhan buat men-sharingkan itu malah kayak apa ya, magically itu mental breakdownku hilang semua gitu. Padahal sebelumnya aku merasa kayaknya aku nggak bisa nggak bisa balik kayak dulu lagi deh. Aku udah kecewa sama orang-orang yang di sekitarku, kayaknya aku nggak bisa gimana ya, berharap lebih lagi gitu sama orang-orang yang di sekitarku. Tapi kenyataannya firman Tuhan berkata lain gitu. Jadi gimana ya, jangan takut, jangan sombong, jangan sampai kita mengutamakan diri kita sendiri. Tuhan, tapi ini jalannya jalan ke sana tuh nggak enak loh Tuhan, aku pengen jalan ke sana. Dan ujung-ujungnya kalau kita mengutamakan diri sendiri itu kita lama-lama kayak makin hampa gitu. Kayak Yunus pun dia nggak tahu kenapa kok bisa nekat gitu loh, dia sampai lari ke Tarsis tuh sampai dilempar dari kapal terus ditelan sama ikan gitu. Kan situasi kayak Yunus tuh nggak enak banget kan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang sama kayak Yunus gitu. So oke, sekian sharing dari aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kembali kami bersujud hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada kami semua hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati supaya firman yang telah Engkau sampaikan hari ini dapat menjadi penguat dan motivasi bagi kami semua hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati kami semua dan menguatkan kami semua supaya kami mampu dapat
melewati semua pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Selamat hari Sabtu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy Saturday.